hari lahir Bung Karno yang jatuh pada bulan Juni, DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar acara napak tilas sejarah kelahiran sang proklamator pada anak-anak muda. Kegiatan ini dilakukan di Balai RT 6, Tenggilis, Surabaya, dan dihadiri langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan, Adi Sutarwiono, anggota Komisi 3 DPR RI, Bambang DH, serta penggiat sejarah Kuncarsono Prasetyo. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwiono, dalam sambutannya mengatakan bahwa ada beberapa catatan yang menyebutkan Bung Karno lahir di Blitar. Saya ingat betul ribuan orang itu mendatangi, mengeluh-elukan di pinggiran jalan. Saya waktu itu masih usia sekitar 5-6 tahun, saya diajak bapak saya untuk melihat peresmian makam Bung Karno oleh Pak Presiden Soeharto. Sampai kemudian satu ketika, kalau tidak salah itu tahun 2008, Wali Kota Surabaya Pak Bambang DH menyampaikan kepada saya, Bung Karno itu lahir di Surabaya. Kemudian saya, apa faktanya soal itu? Kemudian dia cerita, Mas Pak Bambang dia menceritakan, dan kemudian sudah ada riset juga yang nanti Pak Bambang dia mungkin bisa menggali. Ada riset juga yang kemudian menegaskan itu bahwa Bung Karno itu lahir di Kampung Pandean di Kota Surabaya. Sehingga maka kemudian era sekarang adalah kita penting untuk meluruskan, membetulkan berbagai pembelokan sejarah di masa lalu. Apakah itu yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Ini yang menjadi upaya kita. Suatu hari saya kedatangan tamu wartawan senior. Namanya sekarang sudah almarhum, baru 3 tahun lalu. Pak Peter Arohi. Pak Peter Arohi ini wartawan senior. Datang ke kantor saya menjelaskan, Pak Bambang, ada riset yang cukup bisa dipercaya bahwa Bung Karno ini lahirnya di Surabaya. Kemudian Pak Peter Arohi ini meyakinkan saya, lalu kemudian ayo Pak Bambang kita buat workshop, buat seminar. Kemudian saya setuju, kita buatlah pertemuan di Balai Pemuda. Kita undang banyak pengamat, kita undang banyak tokoh. Disitulah awal ya ada arus besar merubah sejarah secara jernih, jujur. Ya, sejarah sering dibelok-belokkan menurut kepentingan siapa yang membuat. Alhamdulillah kemudian arusnya makin lama makin bagus dan akhirnya bisa dirubah, dibetulkan, diluruskan, dan hari ini juga sebagai salah satu upaya meluruskan sejarah yang bengkok tadi.